من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu Saimin Saimat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan menyelesaikan akhir-akhir puasa kita. Kalau kita lebaran hari Jumat berarti tinggal 1 hari lagi yaitu esok, dan kalau kita lebaran hari Sabtu berarti masih 2 hari lagi. Tapi apapun, pada kesempatan petang hari ini kita akan membahas surat Al-Qadr. Surat Al-Qadr ini adalah surat yang berbicara tentang Lailatul Qadar, dan kita kebetulan masih berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di masyarakat kita, Sunni ataupun Syiah, diakui bahwa 10 malam terakhir masih bagian daripada Lailatul Qadar. Cuma ada yang mempersempitnya pada malam-malam ganjil saja. Kalau malam ganjil saja, berarti sebentar malam adalah 29. Besok hari Kamis adalah 29, dan hari Jumat adalah besok malam adalah malam Jumat adalah 30. Makanya kalau yang lebaran hari Sabtu berarti puasanya 30, yang lebaran hari Jumat berarti puasanya 29, atau bulan Ramadannya 29 hari. Jadi jemaah sekalian, hari ini kita akan membahas satu surat saja karena surat Al-Qadr ini hanya 5 ayat ya. Jadi kita akan bahas satu surat. Cuma memang Al-Qadr ini mungkin agak-agak hanya kita bahas sedikit karena berbicara tentang apa sih maknanya kita memperingati malam-malam Lailatul Qadar. Karena di masyarakat kita ini masih banyak yang miskonsepsi tentang Lailatul Qadar, sehingga membayangkan Lailatul Qadar itu alam jadi tenang, pohon-pohon tidak bergerak, merunduk, air bahkan membeku, laut tidak berombak. Ya kalau seperti itu terus untuk apa kamu gitu. Jadi Lailatul Qadar ini adalah kadar, penentuan kadar-kadar kita manusia, bukan alam. Alam ini adalah sudah tetap seperti itu kondisinya. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustazah, kita minta kepada beliau Ustaz Safi Saleh untuk membacakan kepada kita surat Al-Qadr, surat yang ke-97 ya, 97. Karena Al-Alaq 96, ini 97, dan nanti Al-Bayyinah 98. Bapak Ibu yang membaca mushafnya surat 97 ayat 1 sampai 5. Tapi saya kira Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah akrab dengan surat ini dan bahkan banyak di antara kita yang sudah menghafalkannya. Baiklah, kita masuk ke screen dan kita persilakan kepada Ustazna Ustaz Safi Saleh untuk membacakan kepada kita surat Al-Qadr ayat 1 sampai habis. Fadhal Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا
ليلة وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة خير ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله على رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد وجل Kita aturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh. Semoga dengan ayat-ayat yang dibacakan kepada kita, Allah SWT selalu menyertakan beliau bersama dengan al-abrar, seperti mana doa kita, wafana ma'al abrar, wa dakhilna jannata ma'al abrar. Begitu juga Bapak-Bapak Ibu semuanya, semoga dengan membaca Al-Quran, Allah SWT menanamkan di dalam diri Bapak Ibu semuanya, di dalam diri kita semuanya, Al-Furqan. Karena tujuan akhir daripada Al-Quran adalah Al-Furqan. Di dalam Al-Quran dikatakan, Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita mulai surat Al-Qadr kita, dan memang hanya satu kali pertemuan. Jadi surat Al-Qadr, jadi kita membuat ilustrasi bagaikan cahaya dari langit. Karena Al-Qadr ini adalah kaitannya dengan langit dan bumi. Ini adalah hubungan langit dan bumi. Nomor urut suratnya adalah 97. Al-Qadar, ya secara bahasa qadar artinya kadar, ukuran sebetulnya. Cuma banyak terjemahkan dengan kata kemuliaan. Tapi secara bahasa qadar sendiri kadar. Dan Allah SWT berkali-kali menyebut dalam Al-Quran kata qadar yang dialamatkan kepada dirinya. Yaitu kita, Bapak Ibu semuanya pasti akrab dengan kata-kata Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Innallaha ala kulli syai'in qadir atau Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kata-kata qadir itu dari kata qadar. Jadi Allah itu adalah maha menentukan kadar segala sesuatu. Terkadang diartikan dengan kekuasaan, maha kuasa. Karena dia kekuasaannya itu digunakan untuk menentukan kadar-kadar segala sesuatu. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya juga adalah lebih ini, the fate. Jadi lebih kepada nasib. Ya, kalau kita lihat terjemah bahasa Inggrisnya. Sedangkan di bahasa terjemahan versi bahasa Indonesianya kemuliaan.
Saya tambahkan kata kadar, kadar kemuliaan. Karena kadar diberikan pada saat itu berbeda-beda pada setiap orang. Surat ini turun di Mekah, disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah ada 5 ayat. Jadi kalau lihat ayat ini atau surat ini turun di Mekah, sedangkan perintah Ramadan itu perintah berpuasa itu turun di Madinah, berarti surat Al-Qadr lebih duluan daripada surat Al-Baqarah. Artinya bahwa Al-Qadr, malam Qadar ini lebih duluan daripada puasa. Puasa kita tahu adalah Madaniyah. Dengan demikian ini adalah duluan turun. Dan karenanya apa yang terjadi sebelum Ramadan? Apakah Ramadan nanti baru ada Qadar? Jawabannya tentu tidak, tetapi bahwa di antara apa namanya yang sangat penting pada malam Lailatul Qadar itu adalah kemuliaan. Karena seperti dikatakan juga Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Artinya bahwa Al-Quran duluan turun, baru kemudian diwajibkan berpuasa. Jadi Al-Quran sudah turun sejak awal di Mekah, tapi kemudian Allah jadikan malam turunnya Al-Quran itu sebagai bulan puasa, karena unzila fil Quran, diturunkan padanya Al-Quran. Ini adalah berbicara tentang judul Al-Qadr. Mari kita mulai pembahasan kita ayat demi ayat. Allah SWT berfirman di surat ini di ayat pertamanya. Jadi kita ini adalah ilustrasinya seperti ini, malam hari ada semacam aurora, karena dia menggambarkan malam Lailatul Qadar itu dengan seperti ini, dengan bintang-bintang dan sebagainya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi inna sesungguhnya kami, anzal, jadi inna di sini, inna nahnu sesungguhnya kami. Ya. Anzalnahu di sini muncul kami lagi, kami menurunkannya. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, di sini hu-nya kembali ke mana? Karena kan tidak disebutkan sebelumnya. Jadi kita lihat di sini, ya kata-kata hu ini namanya kata ganti, domir dalam bahasa Arab dengan domir. Hu ini domir yang diganti siapa atau apa. Yang pasti adalah hu ini adalah kata ganti untuk satu laki-laki. Entah itu orang, entah apa saja, pokoknya satu laki-laki. Jadi satu laki-laki posisi ketiga, orang ketiga. Ya, posisi orang ketiga, al-ghaib namanya. Jadi hu-nya ini menuju kepada siapa? Karena domir itu atau kata ganti itu menjadi jelas kalau disebutkan sebelumnya. Kalau disebutkan sebelumnya, baru disebutkan domirnya jelas. Ya. Misalnya tadi kita katakan bahwa Ustadz Syafi'i Saleh suaranya bagus. Bacaannya, nah bacaannya tadi kita dengarkan bersama. Jadi kata bacaannya, nya itu kan kembali kepada Ustadz Syafi'i Saleh tadinya. Karena kita sebutkan sebelumnya Ustadz Syafi'i Saleh dari Singapura itu suaranya indah merdu kalau membaca Al-Quran. Bacaannya tadi kita dengarkan bersama. Jadi bacaannya, nya itu adalah kata ganti kepada beliau Ustadz Syafi'i Saleh. Karena kita sudah sebutkan sebelumnya. Tapi kalau tidak disebutkan sebelumnya, tiba-tiba saya katakan bacaannya tadi kita dengarkan bersama. Pasti Bapak Ibu bingung. Itu tadi nya kepada siapa, merujuk kepada siapa. Nah begitu juga di sini. Ini kan ayat 1 nih. Di atasnya masih Bismillah nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini dianggap sebagai ayat pertama. Tapi tidak dikasih nomor. Ini nomor satunya nih. Ya, jadi mana hu-nya kembali kepada siapa? Ini menjadi misteri sebetulnya dalam surat ini. Dan menurut saya secara pribadi, disinilah harusnya salah satu rahasia penting daripada surat Al-Qadr. Karena kalau kita buka surat Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan adalah surat yang juga dibaca Ustaz Abid Saleh waktu acara ceramah tamu dari Singapura, yaitu Hikmah Malam Lailatul Qadar. Itu kita kita baca surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44. Nah, kita lihat di sini surat Ad-Dukhan-nya. Ini adalah surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 1. 44 ayat 1. Nah, di sini dimulai dengan Hamim. Dimulai dengan Hamim. Ini adalah huruf muqatta, kita tidak bahas ya. Nah, sekarang ayat 2-nya mulai wal kitabil mubin.
wal kitabil mubin. Demi kitab suci al-mubin, yang jelas. Jadi wal kitabil mubin. Demi kitab suci yang jelas, yang nyata. Wal kitabil mubin. Ya. Jadi demi Alkitab yang nyata, yang jelas. Jadi sudah jelas bahwa sekalian ini adalah Alkitab. Al-mubin di sini adalah keterangan daripada Alkitab. Ini sifat dari sini. Makanya karena di sini adalah kasrah, ya dijar, karena ini kan waw kasam nih. Maka di sini juga harus di kasrah. Nah, jadi cuma sekian serba karena kasrah, maka kemudian ini satu kesatuan ya. Kitab yang jelas, kitab yang nyata. Mubin dari kata bayan, kitab yang memberikan keterangan yang jelas. Jadi Alkitab, Al-Quran ini adalah Alkitab yang memberikan penjelasan yang jelas. Ingat surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinat. Ini kata bayyinat. Bayyinat itu dari sini mubin. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu adalah Alkitab yang memberikan penjelasan bukan saja kepada kehidupan kita lahir dan batin, alam semesta, tapi juga kepada dirinya sendiri. Makanya kita katakan Al-Quran itu adalah kitab yang komprehensif, yang holistik, yang bersifat menyeluruh. Tak ada satupun yang tidak di covernya, tidak ada satupun yang tidak dijelaskannya. Sampai bukan hanya menjelaskan makro dan mikrokosmos, bahkan juga menjelaskan alam dunia dan alam akhirat. Menjelaskan bahkan hamba, makhluk, dan Robnya. Jadi siapa itu Allah, siapa itu Rob, itu dijelaskan semuanya. Bahkan Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Karena kalau ada yang tidak dijelaskan, misalnya tidak menjelaskan dirinya, berarti tidak holistik, tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Ya, jadi harus termasuk menjelaskan dirinya sendiri. Yaitu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi wal kitabil mubin, demi kitab suci yang berisi keterangan ataukah deskripsi penjelasan atas segala sesuatu. Dan penjelasannya itu jelas, terang benderang. Tidak ada yang menimbulkan confuseness, tidak ada yang menimbulkan kebingungan, tidak ada yang menimbulkan ketidakjelasan. Jadi kalau ada yang mengatakan mutasyabihat atau tidak jelas, itu kurang tepat terjemahnya. Mutasyabihat itu bukan tidak jelas. Bayangkan kalau Tuhan bicara tidak jelas. Yang disebut mutasyabihat adalah ayat-ayat yang berbicara tentang sesuatu yang tidak dijangkau oleh panca indera kita, sehingga Allah menjelaskannya dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan penyamaan-penyamaan dengan apa yang ada di alam indera. Seperti sorga, neraka dibayangkan dengan api. Api itu kita bisa bayangkan karena ada di kehidupan kita. Sorga, taman bisa kita bayangkan karena dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan berbicara tentang sorga dan disamakan dengan, dibuat kesamanya dengan taman? Ya karena tidak dijangkau oleh panca indera kita. Maka dibuatlah penyamaan. Nah, penyamaan seperti namanya mutasyabihat. Tasyabah itu artinya menyamakan. Jadi wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata, baru inna anzalnahu. Ini jelas ini Bapak sekalian. Hu-nya di sini ya. Jadi inna anzalnahu, berarti hu-nya di sini jelas ya. Kembali kepada Alkitab Al-Mubin ini. Ya, kembali kepada kitab yang nyata ini. Jadi hu-nya ini jelas. Inna anzalnahu kan sama tulisannya Pak Buya. Lihat ini. Inna anzalnahu. Ini sama. Ini sama juga inna anzalnahu. Ya. Tapi hu-nya di sini jelas kembali kepada Alkitab Al-Mubin. Ya, namanya dhamir, kata ganti terhadap Alkitab Al-Mubin. Yang menjadi masalah misteri adalah ini nih. Ya. Ini tidak dijelaskan kembali kemana ini hu-nya. Ya. Sedangkan ini suratnya beda. Ini adalah surat Ad-Dukhan. Ini adalah surat Ad-Dukhan. Ya. Surat Ad-Dukhan ini cuma sekitar bagi jauh selisihnya. 44 sana adalah 97. Jadi Ad-Dukhan. Baru kemudian wal kitabil mubin, baru inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Ini mirip. Kalau di sana inna anzalnahu fi lailatil qadri. Fi lailatil qadr. Kalau di sini fi lailatin mubarakatin. Ya, bedanya adalah fi lailatil qadri. Ya. Fi lailatil qadri. Pada malam al-qadr. Dan Bapak lihat di sini bedanya adalah Laila di sini dengan qadar di sini
bukan hubungan sifat dan disifati. Ini bukan sifatnya dan bukan disifatinya. Bukan man'ut, bukan ini man'ut, bukan na'at ini, bukan sifat. Tetapi ini namanya mudhaf ilaih. Ini adalah Lailatul Qadri. Ya, namanya kalau Bapak Ibu ngerti bahasa Arab itu mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya. Malamnya Al-Qadr. Jadi seperti itu. Lailatul Qadri. Jadi qadrinya di sini bukan karena fi tetapi karena mudhafun ilaih daripada Laila. Aslinya ini Lailatun, tetapi karena ada fi-nya menjadi Lailatul Qadri. Ya, fi Lailatul Qadri karena ada huruf jar di depannya. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, pada malamnya Al-Qadr. Ya, pada malam Al-Qadr. Kalau di sini fi lailatin mubarakatin. Ini adalah jelas sifat terhadap ini. Ini hubungannya ini bukan hubungan mudhaf dan mudhaf ilaih, tapi hubungan sifat dan sifat namanya. Tanda hubungan sifat dan disifati itu adalah ini adalah harus sama dengan yang disifati. Ya, ini kan lailatin ini perempuan, ada tak marbutanya. Ini juga harus diperempuankan, sifatnya harus perempuan juga. Ini harus ada tak marbutanya juga. Karena ini adalah majrur, ini harus juga ikut dijar di sini, kasrah juga. Jadi di sini tidak ada alif lamnya, di sini tidak ada alif lamnya juga. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu perhatikan tadi di sini, ini tidak ada alif lamnya, ini ada alif lamnya. Ini ada al-qadr, al. Di sini kan tidak ada al. Ya. Di sini ada al-qadri. Kenapa? Karena ini adalah mudhaf dan ini adalah mudhafun ilaihi. Jadi seperti itu. Jadi hubungannya berbeda dari sisi kaidah bahasa. Kalau ini adalah sifat dan sifati, makanya ini tidak pakai alif lam, ini juga tidak boleh pakai alif lam. Ini adalah perempuan, tak marbuta, ini juga harus perempuan, tak marbuta di sini. Ini adalah di kasrah karena gara-gara fi, ini juga di kasrah karena ikut di sini nih. Sifat harus ikut pada yang disifati. Ya. Jadi inna anzalnahu sudah jelas fi lailatin mubarakatin, mirip tapi tidak sama. Ya. Dari sisi kaidah bahasanya. Jadi fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkati, yang diberkahi. Ya. Malam terberkahi, malam pun berkah seperti itu. Jadi fi lailatin mubarakatin. Baru dikatakan inna kunna, sesungguhnya kami munzirin. Sesungguhnya kami adalah munzirin. Ya. Termasuk munzirin, memberikan peringatan. Jadi Al-Qur'an itu adalah peringatan. Nabi Muhammad kita adalah munzir juga. Basyira wa nadhira. Ya, mubashir dan munzir. Jadi basyira wa nadhira. Dia adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Inna kunna munzirin, kamilah yang berikan peringatan. Nah, ketika munzirin di sini adalah pemberi peringatan, yang dimaksud di sini adalah Allah, diri Allah, yaitu dia. Tetapi di sini ada kata-kata kunna, kami. Berarti di sini mubazirinya menjadi jamak juga, yaitu Allah dan Nabi dan orang-orang suci. Siapa saja ikut mengambil bagian dalam memberi peringatan. Makanya kita katakan kalau kita bahas Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka kita dimasukkan dalam kategori munzirin ini. Karena siapa saja menjadi penyampai Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah an-nadhir, ad-dzikra, maka secara otomatis dia masuk dalam wilayah munzirin ini. Ya. Jadi inna kunna munzirin, kami adalah pemberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, di dalam di malam Lailatul Qadar itu yufrak, dijelaskan, diuraikan, dirincikan, di breakdown. Apa yang di breakdown? Kullu, tiap-tiap, amrin hakim, perkara yang penuh dengan kearifan. Jadi diuraikan semua perkara itu dengan hikmah, dengan arif, dengan hakim. Jadi fiha yufraku kullu amrin hakim. Apa tandanya nanti hakim? Nanti kita kembali ke surat Al-Qadr baru lihat. Amran, dan itu adalah amran ini perkara ini adalah amran min indina, dari sisi kami. Setiap Allah berbicara tentang amr itu dari sisi kami. Dan biasanya kalau ada amran juga biasa berbicara tentang imamah. Contohnya di dalam surat Anbiya dikatakan waja'alnahu a'immatan yahduna bi amrina. Jadi waja'alnahum a'immatan. Ya, jadi kita lihat di dalam surat, ya kita lihat surat surat 21. Ya. 21. Ya. Ayatnya 70 lewat 73.
Surat 21 surat Nabi, karena ini Anbiya Nabi. Nabi-nabi. Kemudian ayatnya 73. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka hum. Wa ja'alnahum, kami jadikan mereka ya. A'immatan, imam-imam. A'immatan, imam-imam. Mereka di situ tentu yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang suci. Wa ja'alnahum a'immatan. Kami jadikan mereka a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin. Nih, apa tugasnya? Yahduna, menggait, membimbing manusia bi amrina, atas amr kami ya, bi amrina, dan karenanya wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan seterusnya, dan karenanya kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik. Jadi di sini kita lihat dikatakan adalah amran min indina. Jadi amran min indina, jadi berkaitan dengan, ada kaitannya dengan masalah-masalah kepemimpinan juga, berkaitan dengan orang suci. Kenapa? Karena ini adalah amr, hakim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan, diuraikan, dirincikan, di breakdown kullu, tiap-tiap, atau segala amr, perkara yang bijaksana. Artinya kata-kata kullu di sini tidak ada yang tersisa. Semua amr dibicarakan pada malam Lailatul Mubarakatun itu, atau kafi Lailatul Mubarakatin itu, ya. Dan itu perkara dari sisi kami. Inna kunna mursilin. Kata-katanya amran min indina, urusan dari sisi kami. Nah, baru kemudian kita kembali ke sini. Jadi pembandingnya adalah aduhan tadi karena mirip. Nah, di sini katakan kembali lagi, inna anzalnahu-nya kembali kepada apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadri, pada malam al-qadr. Nah, jadi cuma sekali, karena ini adalah tidak disebutkan kepada siapa hu-nya kembali, domirnya tidak dijelaskan kepada siapa, tentu boleh-boleh saja kalau diartikan yang dimaksud di sini adalah Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bisa saja. Ya, kenapa? Karena tadi di pembandingnya surat Ad-Dukhan, tetapi tidak boleh hanya di situ saja. Kenapa? Karena kalau hanya di situ saja tidak perlu, pasti harus ada pendahuluannya di sini. Di sini tidak ada pendahuluannya. Kan berarti memang Allah sengaja membuka ha ini atau kahu ini sebagai domir yang bisa menjelaskan banyak hal, ya, menjelaskan banyak hal. Ya, bisa satu tadi adalah Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tapi bisa juga hu-nya berkembali kepada apa? Kembali kepada seperti bahasa Inggrisnya tadi, fate tadi. Ya. Bahasa Inggrisnya tadi the fate, yaitu nasib. Ya, bisa juga kembali kepada nasib yang berdasarkan kadar. Ya. Ini adalah bisa kembali kepada kadar. Jadi yang namanya kadar ditentukan pada malam kadar, kan begitu. Jadi sesungguhnya kami menurunkan kadar itu, kadar setiap manusia pada malam kadar. Ya, namanya saja malam kadar. Maka pada malam itu diturunkan kadar-kadar setiap orang. Apa itu kadar? Berisi amar dari sisi kami. Karena ada juga amar yang Allah telah delegasikan kepada kita. Yang namanya ikhtiar lahiriah. Nah, jadi cuma sekali kita tahu bahwa kita ini manusia. Sekarang kita pernah terangkan dulu. Karena kita ini punya 3 hukumnya. Kita ini punya 3 hukum. Kita dulu pernah membahas bahwa kita bekerja pada 3 hukum. Hukum tabi'i, namanya hukum tabi'i. Tabi'i atau tabi'iyah. Ya. Kemudian yang kedua, ada namanya hukum akal. Ya, ini hukum akal. Hukum akal. Ya. Biasa disebut dengan hukum akli. Yang dipelajari dalam ilmu mantik, logika. Ya. Ya, ada nunya, ada aturan-aturannya, ada hukumnya, jika, maka, punya premis, dan sebagainya. Jadi yang kedua hukum akal. Yang ketiga adalah hukum syariat. Hukum syariat, ya. Ya, disebut dengan hukum syar'i. Hukum syar'i. Nah, Bapak bisa lihat di sini, pertama adalah hukum alam. Tiga-tiganya disebutnya dari Allah. Jadi bukan hanya syariat, tapi tiga-tiganya dari Allah. Ingat, hukum alam ini Allah berikan karena diciptakan alam.
Jadi ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka terbentuklah hukum alam di sana. Kata yakun itu, hukum alam itu berlaku terus karena yakun itu fi'il mudhari yang batas keberlakuannya tidak ada kecuali selama sesuatu itu masih ada. Yang namanya mudhari berlaku selama sesuatu itu masih ada. Contohnya huwa yazhabu atau yazhabu ila suki, dia sedang pergi ke pasar. Nah, selama dia belum pulang, ya kita masih mengatakan dia sedang pergi ke pasar. Entah di mana mampir kita tidak tahu, tapi yang kita tahu dia pergi ke pasar. Yazhabu ila suq. Selama dia menggunakan mudhari, nah berarti dia pergi ke pasar sedang dan terus sampai nanti tiba di rumah, baru kita katakan ganti menjadi zahaba. Zahaba suki tadi dia pergi ke pasar. Ya. Nah, jadi begitulah juga dengan kata-kata yakun, kun fa yakun. Yakun itu adalah dari kata ada, ya, adalah. Kun fa yakun, ada adalah. Ya, jadi maka jadilah. Ya. Jadi kata-kata yakun itu adalah mudhari. Selama sesuatu itu masih ada, selama alam ini masih ada, berarti yakun. Suatu saat alam sudah tidak ada lagi, berarti sudah tidak yakun lagi. Nah, jadi hukum alam adalah hukum tabi'i. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Karena berkali-kali Al-Quran dialah yang khalaqa kulla syai', menciptakan segala sesuatu. Dia adalah khaliqun, dia adalah khaliq. Ya. Kemudian yang kedua adalah hukum akal. Akal juga dari dia. Kan dia mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan padanya ruhku. Nah, dalam ruh itulah muncul akal. Nah, jadi dari Allah juga. Kemudian ada hukum syariat. Ini dari Allah juga melalui nabi dan rasul. Jadi ini adalah hukum alam, Allah ciptakan, Allah berikan kepada alam, di alam seperti gravitasi bumi, panas, temperatur dan sebagainya, semuanya ada di sana. Dan hukumnya itu ajak, konstan, tetap. Ya, jadi kita lihat itu. Artinya sesuatu kalau dipanasi sekian, lama-kelamaan panasnya naik, lalu kemudian mendidih, ada titik didihnya. Jadi hukum alam itu ada tetap. Ya, seperti misalnya matahari terbit sekian jam, tergantung perubahan-perubahannya tetap juga. 1 tahun itu terjadi perubahannya tetap. Perubahan tetap dari waktu ke waktu. Nah, kemudian hukum akal juga begitu. Ini adalah juga tetap juga hukum akal ini. Ini dari Allah juga. Kenapa? Karena Allah tadi, ya, syariat dari Allah juga. Nah, cuma sekalian berbahagia, yang namanya ikhtiar bekerja pada 3 unsur ini. Jadi namanya ikhtiar itu, ya. Jadi namanya ikhtiar, ya. Ikhtiar, kita di sini ikhtiar. Ya. Ikhtiar, ya. Bekerja pada 3 unsur ini. Ikhtiar, ya. Ikhtiar itu dari kata khair, memilih yang terbaik. Dan setiap kita harus melakukan yang terbaik. Ya, tidak ada yang melakukan yang buruk. Jadi semua orang melakukan yang terbaik karena di dalam diri manusia itu ada kebaikan khair yang bersifat potensi. Jadi bahkan ketika melakukan keburukan pun sebetulnya yang dia ingin lakukan adalah kebaikan. Misalnya dia ingin membahagiakan keluarganya dengan mencuri. Nah, sebetulnya membahagiakan keluarga kan baik, cuma caranya salah, mencuri misalnya. Gitu. Pada saat dia mencuri juga dia melakukan sesuatu yang baik juga, tetapi menjadi salah karena tidak menyampaikan kepada yang punya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah manusia itu aslinya melakukan yang terbaik, ikhtiar. Nah, ketika kita melakukan ikhtiar harus menggunakan 3 unsur ini. Hukum alam, hukum akal, dan hukum syariat. Nah, maka di sini perlu hukum alam diperhatikan. Misalnya kita tidak bisa pergi ke Mekah berhaji atau berumrah hanya misalnya 3 hari misalnya atau 5 hari lah. Ya dulu kan berbulan-bulan. Tidak bisa kita ke sana kalau hanya mengandalkan sebuah buah yang dipercaya tiba-tiba orang bisa menghilang di sana, tiba-tiba ada di habis sholat balik lagi sini, tidak bisa. Harus ada hukum alamnya apa? Ya bikin pesawat, bikin benda yang bisa terbang dengan kecepatan tinggi sehingga kita bisa ke Arab sana hanya hitungan jam. Ya, tadinya berbulan-bulan. Waktu waktu jalan kaki pakai onta atau kuda, lebih lama lagi. Terus mulai lebih cepat lagi dengan adanya perahu misalnya kapal laut. Tapi masih berbulan-bulan juga. Setelah itu kemudian ada kapal terbang, pesawat. Nah, mulai lebih cepat. Dari sini ke sana pesawat kurang lebih 9 jam perjalanan. Sudah sampai di sana. Jadi kalau cuma mau umroh saja, bisa pulang pergi. Langsung sampai di sana, mendarat di Jeddah, baru masuk ke Jeddah misalnya, langsung tawaf sa'i,
udah selesai. Balik lagi ke Jeddah, lalu kemudian balik ke Indonesia, besoknya sudah bisa tiba lagi. Ya, seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan apa? Apabila ada hukum alam yang kita lakukan, yaitu pesawat, kapal terbang namanya, ya, yang menerbangkan kita. Pesawat itu kecepatannya kurang lebih 800-900 km per jam. Ya, 800 atau 900 km per jam kalau pesawat yang besar itu komersial yang jarak-jarak antar benua, antar negara. Nah, jadi jelas itu hukum alam harus kita gunakan. Kalau enggak ya tidak bisa, tetap kita masih harus jalan kaki ke sana. Bayangkan kalau dari Jakarta mau ke sana, ya dia nyeberang dulu ke Sumatera. Dari Sumatera nanti baru kemudian menyeberang ke Thailand atau menyeberang ke Singapura. Dari Singapura jalan ke atas sana Thailand, jalan ke atas sana Burma, jalan ke atas sana Bangladesh, jalan ke atas sana India, jalan ke sana Pakistan, Afghanistan, baru masuk ke Iran, baru masuk ke Irak, baru masuk ke Saudi. Bayangkan Pak sekali. Ya, lamanya itu perjalanan. Belum lagi dengan keselamatan di jalan. Dulu banyak hutan-hutan, banyak harimau, banyak hewan buas, banyak juga orang-orang yang mungkin jahat untuk melakukan perampokan. Nah, jadi lama. Nah, dengan menggunakan hukum alam, hukum akal, ya kita bisa lebih cepat. Makanya ayat pertama turun adalah Iqra, bacalah, karena dengan membaca itu kita bisa memahami rahasia hukum alam, lalu kemudian kita bisa memanfaatkannya. Dengan belajar kita menggunakan hukum akal dengan benar, dengan presisi. Kenapa? Karena kita belajar tentang ilmu mantik, ilmu logika, logik. Ya. Nah, jadi tidak ada cara lain, harus belajar. Kita jangan percaya bahwa orang tinggal duduk-duduk di suatu tempat di pedalaman Sulawesi sana, tiba-tiba masuk ke dalam gua, tiba-tiba dia sholat di Mekah. Itu cerita, itu mitos namanya. Ya. Dia mengalahkan Nabi saja. Nabi saja di Madinah tidak pernah diceritakan hilang. Pernah nggak Bapak Ibu dengarkan sahabat Nabi bercerita, mau Nabi hilang selama di Madinah? Setelah kita tanya, dari mana ya Rasulullah? Saya tadi sholat di Mekah. Nggak ada. Padahal Madinah dan Mekah jauh lebih dekat daripada jarak antara Papua dengan Mekah. Tapi kok ada orang masuk di gua katanya. Tiba-tiba dia menghilang di sana. Dia pergi ke Mekah. Habis itu balik lagi sholat maghrib di sini. Nah, ini adalah cerita. Ini namanya mitos. Tapi sayang seribu sayang, karena kita tidak dilatih menggunakan keterampilan rasional, ya kita percaya begitu saja. Bahkan ketika kita diminta korban untuk itu pun mau, seperti menggandakan uang. Nggak masuk akal. Tapi orang mau lakukan itu, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ya. Makanya perlu belajar. Jadi setelah sebelum surat Al-Qadar, surat Al-Alaq dulu. Karena untuk merubah kadar-kadar itu ya pakai hukum alam dulu ini. Ya, baru hukum akal. Nah, tapi ingat jangan lupa hukum syariat. Karena Tuhan yang melakukan tadi ini. Tuhanlah yang menciptakan hukum alam, Tuhan yang berikan kepada kita akal. Nah, maka hukum syariat itu adalah cara kita bersyukur kepada Khalik kita. Syariat itu kan aturan dari Dia. Setelah kita mengakui bahwa Dia itulah pencipta, Dia Khalik. Ketika kita mengakui Dia adalah Khaliknya hukum alam, Dia Khaliknya akal pikiran kita, maka kita harus beribadah kepadanya. Lahirlah hukum syariat. Jadi ini 3 harus dilakukan. Najwa sekalian berbahagia. Setelah kita melakukan ini, apa lagi? Nah, bagian daripada hukum syariat. Tapi kita pisahkan. Ya, pisahkan, yaitu urusannya Tuhan. Ini tadi 3 adalah urusan kita. Ini namanya ikhtiar adalah urusan kita. Ya. Urusan kita. Ya. Yang kalau kita lakukan ini, ya mempengaruhi kadar kita, takdir kita, mempengaruhi kadar kita, mempengaruhi nasib kita, mempengaruhi fate kita. Ya. Tetapi cuma sekalian berbahagia, ingat. Ya. Ingat, bukan hanya kita saja. Selain kita ada Allah. Ya. Tadi ini adalah sudah melibatkan Allah, tetapi tidak langsung. Kenapa? Karena melalui hukum akalnya, melalui alamnya, melalui syariatnya. Nah, kita ingin libatkan Tuhan langsung, seperti itu. Jadi ini ikhtiar adalah urusan kita. Maka ada urusan Tuhan. Ya. Jadi masih ada urusan Tuhan. Jadi ini adalah urusan kita di sini. Ya. Tapi ada juga urusan Allah. Ya. Jadi ada kita sebut di sini urusan Allah. Urusan Allah. Ya. Apa itu urusan Allah yang saya berbahagia? Nah ini dia. Ya. Harus kita tulis besar-besar. Ya. Yaitu doa. Ya. Doa ini adalah urusan Allah. Ini kembali ke sini. Ya. Ya, urusan kita ikhtiar. Urusan Allah doa. Ya. Jadi ini jemaah sekalian berbahagia harus kita lakukan secara komprehensif ini. Ya. Ini kita harus lakukan secara komprehensif ini. Ya. Ini harus satu kesatuan ini. Ini yang saya bingkai adalah satu kesatuan.
Tidak boleh urusan kita saja, harus ada urusan Allah juga. Siapa yang mengeluarkan, mengeksklud urusan Tuhan dalam urusan dirinya, dia pasti akan sombong, angkuh dan durhaka. Tapi siapa yang memasukkan atau memasukkan, ya, menginkludkan, ya, menginklusikan urusan Tuhan pada urusan dirinya, ya dia akan menjadi fatalistik namanya. Urusannya dia dikasih Tuhan, maksudnya sama begitu maksudnya. Jadi artinya urusannya dia jelas-jelas urusannya dia, masa dikasih Tuhan. Misalnya ya namanya kenyang. Kenyang itu kan urusan kita. Caranya kita harus cari uang, baru beli beras, beras itu kemudian dimasak, dihidangkan di atas meja makan, baru makanan itu disuapkan masuk ke dalam mulut kita. Itu baru kita kenyang, kan begitu. Itu urusan kita. Jangan urusan kita dikasih kepada Allah. Cuma duduk saja di atas meja, tidak ada beras, tidak ada magic jar itu buat masak, tidak ada listrik, tidak ada kompor, kemudian dia berharap kenyang. Nah, itu salah. Jadi harus urusan kita urusi sendiri. Setelah urusan kita selesaikan, kita baru kasih urusan Tuhan. Jadi ada urusannya Tuhan, itu apa? Tuhan mengatakan berdoalah kepadaku. Tetapi doanya itu kapan? Setelah kita berusaha. Udah uni pastajib lakum, kan kita sudah bahas. Udah uni pastajib lakum. Siapa yang tidak berdoa kata Allah berarti dia sombong, angkuh. Ya, jadi siapa yang tidak melibatkan Tuhan berarti dia angkuh, dia merasa dirinya mengurusi semuanya. Lupa kalau semuanya tadi di atas ini juga adalah Allah yang punya. Jadi harus melibatkan Allah SWT. Allah mengatakan kaitannya dengan puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Sedemikian dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, memenuhi doanya orang-orang berdoa, idza da'ani, apabila benar-benar berdoa kepadaku. Idza da'ani, apabila benar-benar berdoa kepadaku. Jadi ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan mengijabah doanya apabila orang-orang berdoa. Gitu. Nah, itu urusan Tuhan. Tetapi kata Tuhan apa? Falyastajibuli, tapi harus penuhi juga dulu aturan-aturanku. Penuhi juga hukum-hukumku. Apa hukumnya Tuhan tadi? Ada 3 tadi. Ya. Alam juga hukumnya Tuhan tadi, akal juga, syariat juga. Jadi harus kita penuhi 3 unsur ini. Kita harus penuhi 3 unsur ini. Contohnya kita berwudu. Wudu itu pakai apa? Pakai air. Ini kan alam. Iya. Kemudian wudu itu ada tertibnya, urutannya. Siapa yang mengatur tertib? Akal. Yang tidak berakal tidak bisa ngatur ketertiban, urutan. Mulai daripada muka, kemudian tangan, baru kemudian kepala, kaki, itu kan berurutan. Kalau kita salat nanti di sini harus dimulai dengan takbiratul ihram, baru kemudian baca surat Al-Fatihah, baru baca surat yang lain. Nah, kalau misalnya tidak berakal, tidak bisa diurut. Bisa saja tiba-tiba sujud dulu, baru kemudian berdiri. Nah, salat berdiri dulu, baca ini dan itu, rukuk baca ini, balik lagi, tidak, baru sujud. Itu semuanya ada urutannya, ada tertibnya namanya. Dan itu akal yang tahu itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itu harus komprehensif 3. Pada saat kita salat syariat, itu harus melihat hukum alam, matahari condong ke barat. Kita berpuasa, kita lihat matahari sebelum menanjak sebelum terbit, namanya fajar. Ya. Pada saat kita berbuka puasa disebut dengan lail, atimus samilal lail, itu malah alam semuanya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, semuanya ini harus berjalan seiringan yang 3 unsur ini. Kita lah yang punya tanggung jawab. Ini adalah urusan kita semuanya. Ya. Setelah kita melakukan urusan kita semuanya secara menyeluruh tadi, secara komprehensif ini, karena inilah wilayah kita, inilah kemampuan kita bisa melihat hukum alam, kita bisa mengukurnya, karena kita punya akal, dan karenanya kita sholat di waktu-waktu yang telah ditentukan, kita salat di waktu ditentukan, karena ada akal yang mengajari kita tentang berhitung waktu, dan yang kita hitung waktunya adalah alam. Jadi ini satu kesatuan. Ya. Nah, sekarang setelah kita melakukan semuanya, urusan kita baru kita serahkan kepada urusan Allah. Jangan urusan kita diserahkan kepada Allah. Atau urusan Allah kita ambil alih, tidak boleh. Harus masing-masing ada jalurnya, ada urusannya.
Jadi urusan Allah. Apa urusan Allah? Mengijabah doa-doa kita. Ya, seperti kita lihat di dalam surat apa namanya? Surat Ghafir ya. Surat 40 ayatnya 60 ya. Ini dia. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berfirman berkata, wa qala rabbukum ud'uni, ini berdoalah kepadaku. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan perkenalkan doamu. Ud'uni astajib lakum, tidak ada fa-nya menunjukkan tidak ada jarak. Ud'uni harusnya kan fastajib lakum, berdoalah maka akan kuijabah. Tapi ini enggak ada. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna an ibadati, dalam beribadah kepadaku. Siapa yang disebut dengan yastakbiruna an ibadati? Yaitu yang tidak mau berdoa kepadaku. Makanya Nabi mengatakan orang yang tidak berdoa itu adalah sombong. Doa itu adalah mukhul ibadah, ujungnya ibadah, akhirnya ibadah, intisarinya ibadah. Ya. Jadi ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi ayat ini luar biasa, tidak menyebutkan bahwa yang tidak berdoa itu adalah, tapi langsung dia katakan sungguhnya orang-orang yang yastakbirun itu istikbar an ibadati, dalam beribadah kepadaku, yaitu yang tidak berdoa, saya dakhuluna jahannam dakhirin, akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, seperti itu. Jadi ini kita lihat jemaah sekalian berbahagia, doa itu kalau tidak dilakukan maka akan membuat kita sombong. Begitu juga misalnya di dalam surat Al-Baqarah, ini surat Al-Baqarah ya. Kita tinggal angkat ayatnya 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila ibadi hamba-hambaku sa'alaka bertanya kepadamu anni tentang aku, fa maka ini sesungguhnya aku qarib. Di sini tidak ada kata kulnya faqul. Kenapa? Karena tidak ada perantara. Fa inni qarib, aku dekat. Bagaimana dekatnya? Ujibu da'watad da'. Aku akan mengijabah doanya orang-orang berdoa. Idza da'ani, apabila benar-benar dia berdoa kepadaku. Idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Di sini ada ya yang dihilangkan, ya mutakallim. Fal yastajibu li, maka hendaklah dia yastajibu li ini. Kata-kata yastajibu li itu memenuhi. Jadi supaya saya ijabah doanya harus yastajibu li, harus mengijabah juga hukum-hukumku tadi. Apa tadi li-nya di sini? Pertama hukum alam, kedua hukum akal, ketiga hukum syariat. Nah ini fal yastajibu li. Dan setelah melakukan semuanya baru berdoa kepadaku, wal yu'minu, percayalah kepadaku. Wal yu'minu bi. Percayalah kepadaku, pasti akan ku tentukan kadarnya yang lebih bagus. Dia akan mendapatkan kadar kemuliaan. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu yarsyudun, jalannya menjadi rasional, menjadi benar. Yarsyudun itu jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sejalan dengan akal. Jadi ini ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita tahu tempat-tempatnya. Ya. Kita lagi misalnya surat An-Nisa ya, surat 4. Sini ada ayat 32. Sorry, lewat. Wala tamannau ma faddalallahu bihi. Satu orang tidak boleh berpikir untuk mengambil ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Apa yang telah Allah karuniakan kepada sebagian di antara kalian. Jadi kalau orang sudah memiliki handphone itu, kita tidak boleh berpikir memilikinya. Ya, kalau orang sudah memiliki mobil itu, kita tidak boleh berpikir memilikinya. Karena kalau kita berpikir memilikinya, nanti kita akan mencari kelemahan orang itu, baru kita ambil handphonenya, mencuri namanya. Maka dikatakan jangan iri hati, nih diterjemahnya. Sebetulnya jangan berharap, jangan berangan untuk memiliki apapun yang sudah dimiliki oleh orang lain. Ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Bagaimana caranya kalau kita ingin punya handphone? Boleh punya handphone yang lebih baik dari itu. Boleh punya kendaraan mobil atau kereta lebih baik dari itu. Boleh punya rumah yang lebih besar daripada itu. Tetapi harus berusaha dulu. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Kalau dia laki-laki berusaha, dia akan dapat bagian daripada usahanya. Ini artinya kan hukum sebab akibat nih.
Kalau dia berusaha sebagai sebab, maka dia dapat nasibun sebagai akibatnya. Sesuai dengan iktasabu, usahanya. Begitu juga walid nisa, perempuan juga. Nasibun mendapatkan bagian. Mimma tasabana, dari usahanya juga. Setelah berusaha, setelah iktasabu dan iktasabana, ini usaha, baru was'alullah, baru doa kepada Allah. Jadi was'alullah min fadli, baru minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dari karunia-Nya. Nah, ini baru cocok Pak Baik sekalian. Jadi was'alullah min fadli. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Karena sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Saya kira Pak sekalian dengan 3 ayat ini cukup ya, kita lihat bahwa kita harus berusaha dulu, ikhtiar dulu, baru kemudian serahkan kepada Allah dalam bentuk doa, supaya urutannya jelas. Jangan tidak berusaha baru berdoa, itu tidak boleh, karena sama dengan memperalat Tuhan. Nah, sekarang ya sebelah kita kembali kepada doa. Nah, doa ini sebetulnya kapan saja bisa kita lakukan. Tetapi ada saat-saat di mana intensitas sesuatu dan sesuatu dan seseorang, ya. Ada saat-saat sesuatu dan seseorang itu dekat sekali kepada Allah. Ada hubungan dalam tanda petik emosional dengan Allah. Contoh tempat. Pada saat misalnya Nabi Zakaria berdoa terus-menerus, kan belum punya anak. Doanya dia katakan, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan. Innaka antas sami'ud du'a. Kamu gitu doanya Nabi Zakaria meminta anak. Tapi sampai tua kan itu Nabi Zakaria tidak punya anak. Coba kita lihat Mas sekalian. Ya. Kita buka di dalam surat, ya. Kita ambil saja nih satu, baru kita pindahkan. Kita pindah ke sini. Nah, kita buka surat Maryam. Surat Maryam, lihat. Kita tidak baca ini ya, kita baca di sini. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya. Ceritakanlah rahmat Tuhan kamu yang diberikannya kepada seorang hambanya, abdahu. Siapa? Zakaria, Nabi Zakaria. Nah, kapankah? Apa cuplikannya mau diangkat di sini? Ketika. Jadi cuplikannya khusus, artinya yang diangkat khusus ketika dia berdoa. Ketika Nabi Zakaria nada rabbahu. Dia berdoa, berseru memanggil kepada Tuhannya. Nidaan khafiyah, dengan panggilan yang sangat lembut, dengan panggilan yang sangat santun, khafiyah, lembut, tidak perlu berteriak-teriak pakai speaker sama gitu. Menara masjid sampai terdengar sampai 5 km ke sana. Jadi nidaan khafiyah ini kalau berdoa lembut, khafiyah itu tersembunyi, bahkan nggak perlu orang tahu semua doa kita. Ini kita tahu karena diabadikan dalam Al-Quran. Kalau tidak diabadikan dalam Al-Quran, kita tidak tahu kalau Nabi Zakaria berdoa, orang sekitarnya juga nggak tahu. Jadi Allah yang mengabadikannya karena hamba tadi, dia masuk kategori abdahu. Jadi iznada rabbahu nidaan khafiyah, dengan seruan yang lembut. Khafiyah itu tersembunyi. Ya. Isi doanya apa? Qala, dia berkata kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sungguhnya aku, wahanal azmu, sudah sampai pada usia yang sangat rentan, yaitu tulang-tulangku sudah sangat lemah. Wahanal azmu minni, jadi sudah lemah sekali tulang-tulangku, minni padaku ya Tuhan. Washta'ala ra'su syaiba, dan ar-ra'su kepalaku juga sudah dipenuhi dengan syaiba, dengan uban. Jadi artinya rambutnya semuanya sudah putih. Walam akun, dan aku tidak bidu'aika, dalam berdoa kepadamu Rabbi ya Tuhanku, syaqiya, maksudnya tidak pernah berhenti. Saya tidak pernah mau berhenti. Saya tidak, kata-kata syaqiya, celaka itu, saya tidak pernah mau durhaka di dalam berdoa kepadamu dengan mendahului keinginanmu. Saya hanya berdoa saja. Lam akun bidu'aika Rabbi syaqiya, saya tidak pernah berhenti di dalam berdoa kepadamu. Saya tidak pernah putus asa, ya, lebih tepatnya begitu. Ini kalau di sini belum pernah kecewa, kita artikan saya tidak pernah putus asa, karena orang berputus asa itu celaka. Jadi saya walaupun sudah berdoa sebegitu lama, sampai tulang belulangku begitu lemah dan kepalaku semua sudah ditumbuhi rambut, saya tidak pernah berputus asa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Apa yang diminta selama ini begitu lama? Inni khiftu al-mawali.
Yang aku inginkan dari kamu ya Allah adalah mawali. Aku khawatir kalau kamu tidak memberikan aku anak keturunan, aku takutkan al-mawali min warai, yaitu mawali. Kepada siapa lagi orang berwilayah sepeninggalku? Kita artikan mawali di sini tempat berwilayah, dari kata wali, yang diartikan di sini keluarga. Saya takut kepada siapa lagi manusia berwilayah min warai sepeninggalku, warai di belakangku. Wa kanat imraati, sementara istriku ini akhiran, seorang yang mandul. Wa kanat imraati akhiran, fahabli, maka ya Allah karuniakanlah aku min ladunka, dari sisimu, waliyan, yaitu di sini artikan penolong, seorang wali, yaitu dari keturunanku. Jadi yang diminta wali sebetulnya, anak yang akan menjadi wali. Makanya walian karena menjadi mawali, tempat berwilayah. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Nah, di mana nanti diijabah ini kita lihat ya di dalam surat Ali Imran. Kita lihat di dalam surat Ali Imran ya. Kita buka surat yang ketiga. Ya, ayatnya kita lihat 38 ya. Nah, kita ini 37 dulu. Jadi ceritanya Nabi Zakaria lah yang kemudian memelihara Maryam. Ya, Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Fataqabbala rabbuha, nah ini mana ini? Nah, ini dia. Jadi ini kan di atas ini ibunya Maryam berdoa ya. Jadi kita potong kompas. Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin. Maka doanya ibunya Maryam itu lalu kemudian dijabah. Ya, yaitu nanti dia minta perlindungan supaya anaknya dan turunan daripada anaknya terpelihara dari syaitan. Maka Allah mengabulkan doanya biqabulin hasanin, dengan kabul yang baik. Wa ambataha nabatan hasanah. Lalu ibunya Maryam itu membesarkan Maryam dengan makanan yang terpilih. Kita sebut dengan nabatan hasanah. Anbataha, dia membesarkannya. Anbatahin menumbuhkannya. Dia membesarkannya dengan makanan-makanan yang terpilih. An-nabatan hasanah, dengan pemeliharaan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria. Lalu setelah itu menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Ada yang mengatakan Zakaria ini adalah saudara daripada ibunya Maryam. Jadi adalah paman langsungnya daripada Maryam. Wa kaffalah Zakaria, lalu kemudian Zakaria lah yang meneruskan pemeliharaannya. Kullama dakhala alaiha Zakaria, setiap kali Zakaria masuk menjumpai Maryam, al-mihrab, di mihrab, wajada indaha, dia menemukan padanya rizqan, rizki. Qala, lalu Zakaria bertanya, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza, bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Ini tempat tertutup, tidak ada orang masuk. Kok ada selalu makanan dan buah-buahan? Dan buah-buahan ini bertentangan dengan musimnya. Bukan musim anggur, kok ada anggur. Bukan musim kurma, kok ada kurma. Bukan musim delima, kok ada delima. Ya Maryam, anna laki hadza? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Inna Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Karena sungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikenakinya bighairi hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan. Nah, Zakaria melihat ini sesuatu keluar biasaan. Di tempat, di mihrabnya tadi, ini kan mihrab tadi. Di mihrabnya Maryam, ternyata lalu lalang malaikat bahkan memberikan makanan kepada ponakannya itu. Apa yang dilakukannya? Hunalika, di mihrabnya Maryam itulah, da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Hunalika, di tempat ini, jadi kita bicara tentang tempat yang terberkahi. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, rabbah. Qala, apa isi doanya? Rabbi, wa Tuhanku, habli, karuniakanlah kepada aku min ladunka, dari sisimu, dzurriatan thayyibatan, turunan yang suci. Dzurriatan thayyibatan. Innaka sami'ud du'a, karena kamulah Tuhan yang Maha mendengar doa. Apa? Kontan, langsung. Ya. Fanadathul malaikatu, maka langsung pada saat itu malaikat langsung berseru kepada Nabi Zakaria. Wa huwa qa'imun, ketika dia masih sedang berdiri sholat. Jadi artinya apa? Nabi Zakaria sholat di sana dan dia kunut, membaca dalam doa kunutnya, yaitu tadi Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Maka fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun, ketika masih berdiri tadi, kan berdiri orang baca kunut. Ketika dia masih berdiri, yusalli, sedang salat, fil mihrab, di mihrabnya Maryam, tiba-tiba malaikat datang membawa berita, annallaha, sungguhnya Allah, yubashiruka, memberikan kabar gembira kepadamu,
bi Yahya, dengan seorang anak namanya Yahya. Langsung otomatis kontan. Musaddiqan, yang anak ini akan membenarkan, bi kalimatin, akan datangnya seorang kalimat, yaitu Nabi Isa. Jadi bukan hanya dia datang sebagai nabi, tapi sekaligus meneruskan, sekaligus memberitakan bahwa akan ada lagi setelahnya satu kalimat, yaitu Isa alaihissalatu wassalam, minallah wa sayyidan, dan Nabi Zakaria adalah sayyid. Jadi kalau kita memanggil para nabi dengan sayyidina, nggak salah, karena ini sayyidan. Wa hasura, dan orang yang bisa mengendalikan dirinya. Bahasa kita selalu selesai dengan dirinya sendiri. Wa nabiyan, dan seorang nabi, minas salihin, dari orang saleh. Jadi kesimpulannya kontan. Jadi ada namanya tempat yang terberkahi. Ada tempat yang namanya terijabah doa. Kalau ada tempat, ada waktu juga. Cuma di sini kita tidak bahas cuma sekalian. Kenapa? Karena waktu kita sangat terbatas. Ini sudah 5:30. Jadi kita kembali ke sini. Jadi doa ini sangat penting tadi. Doa itu pertama di mana saja bisa, kapan saja. Tetapi ada tingkatan-tingkatannya. Ada waktu tertentu dan ada tempat tertentu. Tempat tertentu tadi seperti tempat yang terberkahi karena sekaligus bertabarruk di sana. Kita tahu ada tempat seperti di di Musdalifah misalnya, ataukah misalnya tempat di Multazam misalnya, ataukah tempat misalnya di sekitar Hijr Ismail misalnya, ataukah tempat misalnya di Raudah di Madinah sana. Jadi ada tempat-tempat yang terberkahi. Atau di sekitar orang-orang yang suci. Itu tempat-tempat. Waktunya juga ada. Buktinya kita disuruh salat malam baru berdoa. Jadi ada tempat. Atau setelah salat itu waktu-waktu. Tapi ada juga yang lebih tinggi lagi, yaitu di bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan ini kan lama, 1 bulan. Ada dipilih pada beberapa malam terakhir bulan Ramadan. Tapi kan beberapa malam terakhir bulan Ramadan juga banyak dipilih, itu malam-malam Lailatul Qadar. Nah, jadi jemaah sekalian, ini puncaknya. Maka pada saat itulah diminta orang berdoa. Pada saat itu. Pertanyaannya, nasib apa yang paling penting kita minta pada saat malam Lailatul Qadar? Karena kan datang cuma sekali setahun. Kendaraan. Kita lihat orang yang tidak berdoa juga bisa punya kendaraan, bahkan bikinkan kita mobil. Orang Jepang, orang Korea, orang Cina, Tionghoa di Cina, orang Amerika tidak pernah ikut meramaikan malam Lailatul Qadar. Tapi kok bisa bukan hanya punya kendaraan, bukan hanya punya mobil, tapi membikinkan kita mobil atau kereta. Nah, apa yang kita minta adalah apa yang tidak bisa kita dapatkan di dunia tanpa doa. Di dunia orang bisa dapat mobil, kendaraan tanpa doa. Orang bisa dapat makanan tanpa doa. Orang bisa sembuh dari penyakit tanpa doa. Buktinya orang-orang di mana-mana berobat bisa sembuh. Kalau begitu apa kira-kira yang bisa kita dapatkan tanpa doa? Yang tidak ada ikhtiar pribadi masuk di dalamnya. Tidak ada otoritas kita sama sekali tidak ada pada saat itu. Yaitu dari neraka. Jadi doa yang paling penting Bapak Ibu sekalian adalah kita berdoa supaya dijauhkan daripada neraka. Ini yang paling penting. Dan ini masuk dalam doa kita sebetulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ujungnya wa qina adzabannar. Rabbisraf ana minan nar. Jadi jauhkanlah aku ya Allah dari api neraka. Ya, jadi jauhkanlah aku dari azab api neraka. Karena sungguhnya api neraka itu adalah gharama, karena gharama itu sangat membuat penderitaan. Jadi kita minta, makanya di malam-malam Lailatul Qadar kita dianjurkan baca doa selalu diulangi. Subhanaka ya la ilaha illa al-ghaus khallisna minan nar ya Rabb. Khallisna minan nar ya Rabb. Apa sebabnya? Karena ini sangat penting. Kalau tidak punya mobil saja di dunia, masih bisa naik kereta, masih bisa naik mobil umum, masih MRT, masih banyak lah. Kalau tidak ada mobil juga, bisa jalan kaki juga. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau di neraka kita masuk, tidak ada yang bisa tolong. Maka ini yang paling penting kita minta di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Kaitannya dengan kita. Yaitu khalisna minan nar. Ya Allah, lepaskanlah kami dari azab api neraka. Nah, inilah unsur penting pada saat malam-malam Lailatul Qadar. Ya. Kita kembali lagi di sini. Jadi inilah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan pada saat itu
pada malam Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Ya. Mas sekalian, akhirnya kita cepat lagi nih Pak, balapan lagi nih karena waktu kita tinggal 10 menit ya. Ini adalah ilustrasi, katanya kalau ibaratnya Lailatul Qadar itu adalah rahmat itu tercurah dari langit. Rahmat itu biasa diibaratkan dengan hujan ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Allah sendiri menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa sebabnya jemaah sekalian? Kalau kita hidup di dunia 100 tahun, sehat walafiat, semua ada, uang berlimpah, mobil ada 7 di garasi, ya, usaha semuanya berjalan dengan baik, anak-anak semuanya menjadi sarjana, punya pekerjaan yang tetap dan memadai. Tapi kalau kita masuk neraka, coba Pak Ustaz, coba Bapak Ibu bayangkan. Jadi seandainya kita hidup di dunia 1000 bulan, berarti sekitar 83 tahun. Katakanlah kita, karena ini kata-kata khairun lebih baik, katakanlah kita hidup di dunia 100 tahun tadi kita bilang. Dan semuanya serba berkecukupan, bukan kecukupan, lebih. Setiap saat kita bisa kemana-mana. Begitu kita mau pergi, tiket sudah ada yang ngurusin. Kita tinggal naik di pesawat saja. Ya, tinggal semuanya sudah di pesawat juga kita dapat bukan kelas ekonomi, tapi kelas bisnis selalu. Kita seperti pergi ke tempat-tempat, semuanya disiapkan hotel-hotel yang paling di atas, ya, yang paling mahal. Tetapi kalau masuk neraka, Pak Ustaz, maka Lailatul Qadar pada saat kita dibebaskan dari neraka, itu jauh daripada hidup lebih 1000 tahun di dunia dengan berkecukupan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka kalau kita terijabah doanya pada Lailatul Qadar dengan khalisna minan nar wa qina adzabannar, maka itu jauh lebih mulia daripada hidup lebih daripada 1000 tahun, 1000 bulan, atau lebih 100 tahun, tetapi masuk neraka nanti di akhirat. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sayang 1000 sayang. Lailatul Qadar itu kita hanya artikan sebagai sembuh dari penyakit. Sayang sekali Bapak sekalian. Malam Lailatul Qadar datang supaya dapat rezekinya lapang. Sayang sekali. Padahal kita saksikan betapa banyak orang yang tidak menghidupkan malam Lailatul Qadar, rezekinya juga banyak. Kesehatannya juga bagus. Yang penting kita minta pada saat itu adalah khalisna minan nar. Lepaskanlah kami dari azab api neraka ya Allah. Karena kalau kita masuk neraka, kecelakaan yang tidak terperih, khalidina fiha, kita akan kekal di dalamnya. Tanazzalul malaikatu waruh. Pada saat itu malaikat diutus Allah bersama dengan roh. Roh ini siapa? Dia bisa masuk kategori inna anzalnahu tadinya. Ya, yang menentukan kadar kita, yang diberikan otoritas Allah melaluinya. Fiha pada malam itu, bi'izni rabbihim, atas izin Tuhannya, min kulli amr, semua urusan. Pada saat itu. Baru kemudian apa yang terjadi? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar atau doanya terijabah pada malam itu, dan pasti terijabah kalau dia berdoa minta lepas dari api neraka. Bayangkan kalau dia lepas dari api neraka sampai kapan? Sampai munculnya fajar. Fajar apa? Fajar hari kebangkitan di padang mahsyar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bukan hanya fajar pagi, tetapi fajar ketika semua orang bangkit di padang mahsyar, dan pada saat itu muncul kembali apa yang disebut dengan matahari Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa yang terbebas dari neraka, maka itulah kedamaian sejati. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita semuanya masuk kategori salamun hiya hatta matla'il fajr setelah kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, karena inilah surat Al-Qadar diturunkan. Terima kasih banyak. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Kupasan tersirat kalau dicantang kepada Allah yang selalu mentajalikan dengan kata
hu juga secara nakirah sampai kita yang merinduinya bertambah merindu-rindu dengan permainan kata macam gini. Maka apakah itu bererti ikhtiar kita tadi harus selari sampaikan magnet Allah tadi immediately dapat detect kita di mana dan macam mana kalbu kita pada malam itu, sehingga penyataan berlaku pada malam itu tanpa dapat dihalangi lagi antara who dia dengan who kita yang saling rindu merindui tadi melalui who yang misterius tadi. Beri pencerahan Ustaz. Afwan, barakallah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak sekalian ini menarik ya. Hu dengan hu ya. Jadi Allah itu juga menyebut dirinya dengan damir huwa. Huwa itu adalah kalau dia di depan, kalau dia di belakang hu. Kalau istilah bahasa Arabnya huwa itu adalah munfasil, sedangkan hu begini adalah namanya muttasil. Jadi itu kalau istilah bahasa Arabnya. Jadi ada damir munfasil, ada damir muttasil namanya. Kalau munfasil itu terpisah. Kalau kita tulis huwa itu terpisah di depan. Ya. Sedangkan hu ini bersambung dengan ini. Jadi namanya kalau di depan huwa seperti kul huwallahu ahad. Itu huwa di situ adalah namanya dhamir munfasil. Sedangkan kalau di sini kalau pakai hu misalnya apa namanya abduhu, hu-nya itu kembali kepada Allah, maka itu adalah dhamir muttasil untuk huwa Allah. Nah, jelas saudara kita juga kalau satu orang ditempatkan sebagai orang ketiga dari sisi Allah, ya kita juga adalah huwa. Ya. Jadi kita adalah huwa juga. Kita adalah abadnya Allah. Jadi kita adalah huwa. Dan karenanya kita juga kalau dikasih damir muttasil pakai hu juga. Jadi inna anzalnahu di sini hu bisa bermakna itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Jadi ketika dia bertemu dengan dia, sama dia dengan anak. Jadi anak ketemu dengan anak. Jadi Allah kalau menyebut dirinya juga anak, innani anallah. Jadi anallah. Kita juga mengatakan juga anallah juga, innani anallah. Ya. Maaf. Kalau kita baca maksud saya, kita juga anak innani anallah. Jadi kalau kita baca ayat itu kan kita baca innani anallah. Berarti kan anak siapa yang dimaksud di situ? Kan kita juga. Jadi anak itu sebetulnya adalah satu, Allah, tapi kemudian dipinjamkan kepada kita. Jadi Allah itu punya anak sebetulnya, sejatinya anak Allah. Sejatinya kita ini Kita ini tidak punya anak sejati. Buktinya apa? Kalau kita sudah meninggal atau pingsan, nggak bisa lagi berkata anak. Rusli Malik, anak nggak ada lagi. Coba kalau kita tertidur saja, tidur baru panggil namanya, nggak bisa mengatakan anak. Ya, apalagi pingsan, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Jadi meninggal dunia, pingsan itu kemudian tidur itu tidak bisa berkata anak. Itu menunjukkan bahwa anaknya kita tidak sejati. Kenapa? Bisa tidak ada. Ya, kalau kita tidur anaknya tidak ada. Pada saat kita pingsan anaknya tidak ada. Apalagi kalau sudah meninggal dunia tidak ada anaknya lagi. Kalau begitu siapakah, zat apakah yang tidak pernah berpisah dengan anak? Cuma satu, Allah. Berarti pemilik anak sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan huwa. Huwa yang sejati adalah dia, sedangkan huwanya kita itu adalah huwa yang bersifat bayangan daripada huwanya dia yang asli. Jadi semuanya begitu, anta juga begitu. Kalau Allah menyebut kita anta, kita juga menyebut dia anta. Nah, penyebutan kita kepada Allah, anta itu sejati. Tapi kalau Allah menyebut kita anta itu tidak sejati. Kita adalah makhluknya. Seperti itu jelaskan. Jadi semua damir-damir seperti ini sejatinya adalah kembali kepada Allah. Apa sebabnya? Tidak ada apapun selain daripada Allah. Ketika kita mengatakan tidak ada apapun, la ilaha illallah, tidak ada apapun selain daripada Allah, kan berarti tidak ada anak selain daripada Allah, tidak ada huwa selain daripada Allah, tidak ada anta selain daripada Allah. Ya. Semuanya kembali kepada Allah SWT. Maka jemaah sekalian berbahagia, ketika kita menyadari bahwa semuanya itu adalah hakikatnya dari Allah, dan kita mengatakan anak, sebetulnya anak kita berhadapan dengan Allah, berada pada diri Allah. Ketika kita disebut orang dengan huwa, kita sebetulnya adalah bagian daripada huwanya Allah SWT. Begitulah seterusnya, sehingga dalam konteks manapun yang terjadi tadi adalah berindu-rindu tadi istilah Pak Nur, berasyik masyuk dengan Allah SWT. Berikutnya lagi Pak sekalian. Ada lagi berikutnya. Kalau tidak ada, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Pak Suwandi, silakan Pak. Ustaz, apa hubungannya antara surat Al-Qadar ini dengan Imam Mahdi?
Oh ya, itu aja Pak. Ya Ustaz. Itu. Oh ya, baik. Jadi jemaah sekalian berbahagia, apakah ada hubungannya? Nah, ini kata ruh di sini. Pertanyaannya di sini, ruh itu siapa? Kan begitu. Karena ruh itu kan sebetulnya selalu ada sebuah entitas, dan dia pasti dimiliki oleh seseorang. Jadi ketika kita ini belum punya tubuh, kan ruh juga. Jadi ketika mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kan ruh itu sebetulnya ada pada diri kita. Sebelum diri kita ada, sudah ada. Kan begitu Pak Buya. Karena dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ketika kita meninggal di dunia, ruh itu menjadi identitas kita lagi. Nah, dengan demikian ketika ruh ini disebutkan di sini pasti ada pemiliknya. Nah, inilah yang terkadang dialamatkan pada Imam Mahdi. Tanazzalul malaikatu warruh, pada malam itu. Dan ini juga lah yang ada yang mengartikannya dengan kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Jadi Imam Mahdi itu adalah turun setiap saat, setiap tahun bersama dengan kita di malam-malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena ini tadi adalah Al-Quran kan, sedangkan Imam Mahdi adalah pasangan Al-Quran, bahkan Al-Quran itu sendiri sebetulnya. Kalau kita memberi salam kepadanya, kita mengatakan Assalamualaikum ya sahibal asri waz zaman, Assalamualaikum ya khalifatar rahman, Assalamualaikum ya syarikal Quran. Nah, begitu. Jadi ketika kita mengatakan tadi hu-nya di sini adalah Alkitab Al-Mubin, maka dia juga adalah pasangan Al-Quran. Seperti itu. Ada lagi Pak sekalian? Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz Afwan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kamal. Penjelasan perbezaan dalam surah wal laili itu dalam kalimah laili itu kalimah muannas muzakkar Ustaz Ya, betul. Ini fi lailatul qadr. Lailatul itu kalimah perempuan Ustaz. Muannas. Afwan Ustaz, perbezaan syukran Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi kita sudah sampaikan bahwa al-lail itu bentuk laki-laki sebetulnya. Artinya tidak ada tak marbutannya ya. Jadi kalau kita buka surat al-lail di sini ya, kita buka surat al-lail ya. Surat al-lail di sini ini nih ya 92. Nah, ini adalah ada kata wal-lail, ini tidak muncul ya. Jadi kita buka di sini saja ya. Nah, kita buka di sini. Surat al-lail ya. Surat Al-Lail surat 92. Nah, ini adalah surat Al-Lail. Jadi wal-laili iza yaghsha, ini demi malam apabila ini lail ini di sini adalah tidak ada tak marbutannya ya. Di dalam surat Asy-Syams juga wasyamsi wa duhaha wal qamari wan nahari idza jala wal laili juga iza yaghshaha. Ini lail ini adalah tidak ada tak marbutannya. Sedangkan di sini tadi ini ada tak marbutannya, ini kita lihat. Lailatun. Ini lailatun aslinya ini ada tak marbutan, ada tak marbutannya. Sedangkan di sini tadi adalah laila. Makanya para ahli tafsir dan bahasa mengatakan ini pasti beda maksudnya. Jadi lail di sini dengan lail di sini pasti beda. Nah, itulah sebabnya ada yang menyebutkan bahwa laila di sini dialamatkan kepada perempuan. Dan itu ada yang mengartikannya dengan Fatimatu Zahra. Karena ini adalah cucunya nih, hu-nya ini adalah cucunya. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jadi adalah Fatimah itulah yang menentukan kadar. Kenapa dari rahim Fatimah lah lahirlah manusia suci, lahirlah di sana Hasan, Hussein, dan sampai kepada Imam Mahdi ajalallahu farajal syarif, seperti itu. Jadi, tapi ingat Mas Kaisar Bahagia, ini tentu adalah pendapat-pendapat yang merujuk kepada bahasa, ya, yang tentu saja membuka kemungkinan untuk terjadi perbedaan. Dan perbedaan itu kita hargai dengan setinggi-tingginya. Ada lagi Bapak sekalian? Di chatroom nggak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai sini. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.